Selamat berjumpa lagi sahabat inspirasi. Pada hari ini hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021. Inspirasi rohani yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Mari kita mengawali inspirasi rohani pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat inspirasi rohani, pada hari ini saya beri judul Tanah yang Baik dan Penabur yang Handal. Tanah yang baik dan penabur yang handal. Melihat fenomena para artis dan figur publik yang terseret dalam sebuah masalah tentu memiliki atensi tersendiri. Karena pertama, eksistensi para artis atau figur publik sudah menjadi pusat perhatian banyak orang. Mereka disukai, disenangi, dicintai, dan diidolakan dalam hidup. Kedua, publik sudah terlanjur memberi level tertinggi tentang status dan jati diri mereka. Oleh karena itu, kehadiran mereka di muka publik diharapkan tidak sekedar menjadi orang yang biasa-biasa saja, apalagi menjadi orang di bawah level itu. Pasti sangat tidak diharapkan oleh masyarakat umum. Para artis dan figur publik semacam sudah diberi pola sempurna, pola ideal untuk menjadi model hidup yang baik bagi banyak orang. Mereka diharapkan menjadi teladan dari sikap dan karakter pribadi yang ditampilkan. Maka ketika mereka terjerat dalam kasus tertentu, seperti kasus narkoba yang terjadi belakangan ini, tentu menjadi keprihatinan bagi publik yang menyaksikannya. Menarik menyimak postingan sebuah akun di media Facebook yang melitanikan kehidupan seorang artis atau figur publik dalam nada satir atau sindiran. Dia menulis begini, mereka, para artis dan figur publik, mengaku stres padahal duitnya banyak. Asetnya di mana-mana, rumahnya mewah, gede pula. Fasilitas lengkap, mau renang tinggal nyebur. Melek mata, makanan sudah siap di atas meja. Mobil mewah di garasi, berjejer tinggal pilih. Tidak kepanasan, ada AC 24 jam non-stop. Pingin mandi air hangat, ada pemanas air. Pingin beli apa saja bisa. Pembantu ada, koki ada, security pun ada. TV di setiap kamar dan ruangan.
saluran internasional lagi. Internet sepuasnya. Mau belanja tinggal gesek dan pencet. Jika kita pikir kurang apa, tidak alasan bagi mereka untuk tidak bahagia. Namun buktinya mereka masih merasa stres. Inilah pelajaran bagi kita semua, bahwa memiliki segala kemewahan dan gemerlap dunia tidak menjamin seseorang bahagia. Karena kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai apabila hidup dekat dengan Allah. Demikian seseorang yang memposting tulisannya dalam akun Facebooknya. Sahabat inspirasi, saya kira tidak hanya figur publik. Manusia dari berbagai segmen dan latar kehidupan memiliki potensi dan kecenderungan yang sama untuk jatuh dalam kasus atau masalah tertentu. Satu potret kehidupan ironis para artis yang digambarkan di atas mau memberi pesan bahwa hidup glamor dan bergelimang harta duniawi menjadi salah satu dari sekian tantangan yang bisa menjauhkan seseorang dari hakikat dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Harta atau materi duniawi memang penting untuk menunjang kehidupan seseorang. Akan tetapi, memprioritaskan hidup pada materi atau harta tentu tidak bisa dibenarkan. Pasti ada banyak nilai atau keutamaan dalam kehidupan yang dikorbankan. Yang lebih utama, manusia tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Manusia tidak merasa penting untuk membangun komunikasi atau hubungan dengan penciptanya. Tuhan tidak menjadi tujuan utama, karena sudah digantikan oleh tujuan lain yang lebih memberi kepuasan dan kenikmatan duniawi. Implikasi logis yang muncul, manusia akan melakukan tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Sahabat inspirasi yang terkasih, dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Yesus mempresentasikan sekian tantangan atau hambatan yang membuat hidup manusia jauh dari Allah. Tantangan atau hambatan itu diibaratkan oleh Yesus dengan benih yang jatuh di 3 zona yang berbeda. Pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu sempat tumbuh, tetapi sesudah matahari terbit, ia menjadi layu dan mati karena tidak memiliki akar yang kokoh. Ketiga, benih yang jatuh di tengah semak berduri. Kemudian makin besarlah semak dan menghimpit benih itu sampai mati. Benih itu sebenarnya sabda Allah yang sementara ditaburkan kepada umat manusia, dan penaburnya adalah Allah sendiri. Sabda Allah yang ditanam memang sudah masuk dalam diri manusia. Namun ada tantangan-tantangan yang menghalangi pertumbuhan dan perkembangan sabda Allah dalam diri manusia. Pertama, tantangan materialisme. Orang lebih mengutamakan hidupnya untuk mencari dan menumpuk materi atau barang duniawi. Kedua, tantangan hedonisme. Orang lebih suka atau senang hidup dalam kesenangan dan kenikmatan. Ketiga, tantangan konsumerisme. Budaya konsumtif atau menghabiskan segala sesuatu yang dimiliki demi memuaskan kesenangan dan kenikmatan diri. Keempat, tantangan rasionalisme. Orang sangat gampang menggunakan akal atau rasionya untuk mempertanyakan eksistensi Tuhan. Buntutnya timbul sikap pesimis dan skeptis tentang keberadaan dan intervensi Tuhan dalam hidup manusia. Tantangan-tantangan ini secara tersirat dikemukakan oleh Yesus di hadapan orang banyak yang mengerumuni dirinya. Banyak orang yang terpesona dan antusias kepada dirinya, tetapi itu tidak bertahan lama. Dinamika hidup dan dengan aneka pikiran dan tawaran yang menggiurkan, perlahan namun pasti membuyarkan sabda Allah dalam diri manusia. Tetapi Yesus tidak berkecil hati, karena ada sebagian orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengikuti sabda Allah. Sikap batin yang mereka miliki ibarat tanah yang subur. Tanah subur adalah tanah yang baik sebagai media tumbuh kembang benih. Benih itu akan tumbuh dan berkembang menghasilkan buah yang banyak.
Orang-orang yang mendengarkan sabda Allah sungguh menghayati dan meresapi sabda Allah itu di dalam hatinya. Mereka mau memperbaiki diri dan memiliki komitmen yang kuat untuk terus mengarahkan hidupnya pada kehendak Allah. Seiring dengan itu, tentu tidak sedikit tantangan yang datang untuk mempengaruhi mereka meninggalkan jalan Tuhan. Berkat keteguhan dan kegigihan iman kepada Tuhan, mereka dapat bertahan. Bahkan mereka juga menjadi alat Tuhan untuk pergi menaburkan benih sabda Allah kepada sesamanya yang lain. Sahabat inspirasi, hari ini Yesus memberi pengajaran agar kita dapat menjadi tanah yang baik dan penabur yang handal dalam menumbuh kembangkan warta kasih Allah di tengah dunia. Tidak gampang memang menjadi murid Yesus di zaman ini. Kita diharapkan dengan aneka tantangan yang bisa menggoyahkan dan menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Kuncinya adalah kita tetap membangun hubungan yang akrab dalam doa-doa dan percakapan rohani kita dengan Tuhan. Hanya dengan demikian kita akan dikuatkan dan diteguhkan untuk bertahan dalam iman kepadanya. Kita juga dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain dengan memberi kesaksian yang baik dalam hidup, tugas, dan karya kita. Semoga Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.